Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita dalam kajian talk show mengupas berita dalam pandangan Islam. Alhamdulillah, bagaimana kabar Anda? Kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan nikmat kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Amin. Alhamdulillah, pada kali ini seperti biasa sudah berada di tengah-tengah kita Ustaz Syarifuddin Caniago selaku narasumber. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini boleh dibilang sudah sebulan ini kita udah tidak membuat video ya, dikarenakan kita diberikan amanah untuk memberikan donasi ke titik-titik di daerah Tapsel dan Tapteng ya Tad ya, dan Tempat bencana ya. tempat-tempat bencana. Dan bagi teman-teman yang juga ingin berdonasi, silahkan dikunjungi aja langsung ke ISN, Islam Selamatkan Negeri, dan di situ ada channel dari melalui Instagram, Facebook. Mudah-mudahan berkah ya, donasi-donasi para teman-teman semua. Nah, alhamdulillah, tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah solusi Islam mengatasi krisis kepemimpinan. Jadi bencana alam khususnya di Sumatera makin menyingkapkan adanya krisis kepemimpinan di negeri ini. Banyak pemimpin dari pusat hingga daerah yang tidak berkompeten. Alih-alih mengayomi rakyat, banyak pemimpin yang malah memperlihatkan sikap haus kekuasaan, arogansi, nirempati, dan pelanggaran etika. Nah, ini betul ini. Masya Allah. Ini ya, bagaimana Ustaz, pandangan Ustaz terkait ya krisis kepemimpinan yang ada saat ini? Apa ini betul ini? Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang krisis kepemimpinan, kayaknya kita sudah mafhum lah. Seluruh rakyat pun ya, makanya dulu kan di akhir Agustus dulu kan terjadi demo besar-besaran ya, yang itu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga di wakil rakyat itu sudah sangat sangat anjlok sekali ya. Dan kemudian muncul bencana ini yang terjadi di akhir November kemarin ya. Ini kemudian lebih menegaskan ya betapa kemudian pemerintah itu mindsetnya itu bukan mindset pro rakyat gitu. Mindsetnya itu sudah terbentuk, mereka itu untuk melindungi diri, melindungi kelompok mereka, melindungi siapa-siapa yang mendukung mereka dan lain-lain ya. Jadi sehingga muncullah di situ statement-statement itu menurut rakyat itu adalah statement-statement yang seharusnya tidak boleh ya, tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat negara ya. Karena pejabat negara itu kita tahu dia digaji oleh rakyat gitu. Kalau digaji oleh rakyat berarti dia yang menjadi majikan di sini kan yang menggaji. Nah, seharusnya mereka itu peduli benar ya, mendengarkan benar rakyat. Tapi ini membangun paradigma seolah-olah mereka sudah berbuat segala macam dan ini dan segala macamnya itu sudah mereka lakukan ya. Dan kemudian seperti yang disampaikan oleh Prabowo ya, bahwa dia katanya dia tidak punya tongkat Musa. Ya, kita pun tahu itu kan. Nah, karena tongkat Musa itu kan dia itu pun bukan bisa melakukan apa saja ya. Bukan melakukan apa saja, dia itu hanya bisa dilakukan oleh Musa AS untuk sesuatu hal ya
ketika Allah yang menyuruh, gitu kan. Nah, nggak bisa sembarangan dia pukul-pukul tongkat di mana-mana, itu nggak ada, itu kan. Nah, jadi dia harus dari Allah, ya, dari Allah. Nah, itulah. Jadi kalau kita bicara tentang krisis kepemimpinan, ya itu udah jelas. Bukan tadi itu bukan cuman krisis kepemimpinan puncak yaitu persen, ya, tapi sudah ke bawah. Yaitu kita lihat menteri-menterinya begitu yang di bawah dari aparat ya, kemudian sampai ke kemarin itu ada sibuk orang bicara tentang ada Jenderal Baut gitu kan. Itu udah militer gitu kan, jenderal. Aduh, belum lagi masalah MBG dan lain-lain ya semuanya ya. Kita lihat kalau kita sekarang bagi yang sering buka medsos, kita bisa melihat bagaimana setiap ada perbuatan atau ucapan dari para pejabat itu langsung diserbu dengan caci maki dan segala macam oleh netizen gitu kan. Udah nggak ini lagi, udah respectnya itu udah tidak ada lagi kelihatannya. Jadi inilah kondisi di negeri ini ya. Jadi kalau ditanyakan apakah itu benar, fakta memang menunjukkan demikian ya, dan itu bisa kita tunjukkan bukti-buktinya semuanya ya. Makanya jika kemudian pemerintah masih tetap mengatakan umpamanya itu orang-orang itu orang yang cuma bisa nyinyir ya, orang punya ini ya. Mereka itu tidak bercermin gitu kan. Nah, dia hanya melihat orang tapi tidak bercermin. Seharusnya sekali-sekali bercermin lah biar nampak dia itu siapa gitu kan. Ucapannya mencela-mencela, dulu dia menolak bantuan, bagaimanapun tidak boleh. Sekarang dia mengatakan kalau bantuan itu ya kenapa kita tolak ya, nggak boleh kita tolak bantuan. Jadi orang kebingungan ya dengan model kepemimpinan di negeri. Betul, bantuan diterima. Ya, kemudian udah dibuka lagi bantuan itu ya. Kenapa nggak dari awal gitu kan? Nah, kalau dia namanya ini bencana ini kan berarti ada di situ kondisi-kondisi darurat ya. Masalah masalah nyawa, masalah ini ya dan lain ya. Makanya kalau memang di sini kalau dia ada kondisi-kondisi darurat, maka dia keputusan itu harus keputusan yang muncul langsung di awal gitu. Jadi kalau udah terlambat itu udah dampak itu udah semakin parah gitu kan. Dan itu kita temukan waktu kita turun untuk menyalurkan donasi itu, kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat bagaimana dia dari sisi kemampuan pemerintah itu ternyata mereka jauh dari kita bisa katakan bisa menanggulangi ya. Yang justru kita lihat di sana adalah bagaimana kepedulian dari rakyat sendiri ya. Istilahnya rakyat yang menolong rakyat yang terjadi di kebanyakan ya, kebanyakan. Walaupun memang ada dari pemerintah, tapi dari pemerintah itu nggak cukup. Sekiranya umpamanya para relawan itu tidak ada yang bergerak, udah kacau lapangan semuanya. Ya. Inilah kalau memang tadi pertanyaannya apakah benar? Ya benar. Ya silakan dilihat aja di media-media sosial. Iya, kita ini aja dibuka aja media sosial, media ini ya udah ini. Jadi semakin pemerintah itu kemudian menyampaikan statement-statement untuk membela diri, itu semakin dihajar habis-habisan sama rakyat itu kan, sama netizen itu kan. Nah, seharusnya mereka jangan lagi begitu ya. Udah minta maaf lah, minta maaf. Baru kemudian mereka itu mendengar apa sih yang diapakan rakyat, kemudian mereka menyampaikan ya begini-begini, kami mampunya cuma begini. Nah, itu kan. Nah, oke, gimana ini? Oke, ini berarti kalau ini agar bisa terpenuhi ini bantuan ini, kita bukalah bantuan dari luar gitu kan. Nah, langsung akan datang itu. Makanya dulu waktu tsunami Aceh itu parah sekali itu kan dalam waktu singkat itu kan bisa dinormalkan gitu kan kondisi itu. Karena langsung datang itu seluruh bantuan gitu kan. Makanya kalau kita ke Banda Aceh, situ ada lapangan di tengah kota itu, lapangan di pinggir lapangan itu ada semacam prasasti keliling itu ya. Jadi setiap prasasti itu di situ tulisannya adalah ucapan terima kasih kepada rakyat Aceh kepada satu negara. Nah, semua negara-negara yang membantu itu kan. Ya, dapat ini ya kondisinya lain di pemerintahannya sekarang ini ya. Bahkan solidaritas pun terjaga. Iya. Hubungan pun ya. Ya, hubungan ya. Jadi
Ya, makanya kita pun di menjadi bulan-bulanan di dunia internasional kita jadinya dengan kondisi ini ya. Orang mempertanyakan secara internasional mempertanyakan tentang kebijakan pemerintah untuk dalam menanggulangi bencana yang begini mengerikan ini. Itu mungkin dia dari sisi apakah benar atau tidak. Iya. Jadi tapi kalau kita perhatikan ya kan, mulai dari pergantian presiden dari awal berapa lah kira-kira ya? Udah ke-8 sekarang. Ini yang ke-8 ini tadi. Bukan semakin menjadikan seorang pemimpin itu menjadi baik lah, ya, bisa menangani segala urusan rakyat ini dengan menjadi bagus gitu. Tapi kok semakin buruk yang kita lihat hari ini. Ya, jadi ini memang perlu bagi kita untuk merenung ya. Apa sih sebenarnya ya? Kok malang sekali nasib bangsa ini ketika mereka memilih seorang pemimpin, ternyata pemimpin itu tidak pernah itu berpihak kepada mereka ya. Kita sebut semuanya itu sama, semuanya itu ada. Banyak itu kondisi-kondisi di mana mereka itu justru tidak memikirkan rakyat gitu kan. Ya, rakyat itu kesulitan dan semakin kesininya semakin parah gitu kan. Kita harus bertanya itu, karena ini bukan hal anomali ya, bukan maksudnya terjadi hanya pada satu pemimpin, tapi dia berterusan. Berarti ada penyebab yang menyebabkan itu bisa berlanjut keburukan-keburukan munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, tidak ini itu kan. Nah, makanya di sini kalau kita melihat pemimpin itu kan kita melihat ada dua faktor ya. Faktor dari pertama sosok orangnya sendiri gitu kan. Baru kedua adalah sistem. Nah, sistem yang diterapkan di negeri ini ya. Nah, kalau sosok itu ya bisa kita kemudian bisa kita ukur sosok pemimpin ini orang baik atau tidak, bisa kita ukur itu. Tapi walaupun dia seorang baik, masuklah dia seorang baik menjadi seorang pemimpin itu, dia itu tetap tidak akan bisa bergeser dari prinsip-prinsip, dari ketentuan-ketentuan, dari sistem yang diterapkan di negara. Ya. Nah, makanya kita melihat di sini, jangan-jangan sistemnya ini memang yang membuat ini terus berlanjut gitu kan. Karena sistem itu mulai dari awal kita nggak berubah sampai sekarang ya. Di mana sistem kita demokrasi sekuler, demokrasi kapitalis ya. Itu sistem yang diterapkan di negara ini ya. Nah, jangan-jangan ini yang menjadi penyebab ya. Dan kemudian sudah banyak sebenarnya ulasan-ulasan tentang ini yang menunjukkan bahwa di dalam sistem demokrasi ya, sekuler kapitalis ini sulit sekali untuk untuk bisa itu memunculkan seorang pemimpin yang benar-benar dia itu memikirkan rakyat ya. Ya. Karena pertama ketika masuk ke demokrasi ya, apalagi seperti kita di Indonesia ini, dia seorang itu ketika dia mencalonkan diri menjadi seorang presiden, dia harus mendapatkan dukungan setidaknya dia 20% dari dari parlemen ya, dari parlemen. Nah, berarti dia harus mencari perahu. Kalau punya dia orang-orang independen gitu kan, ya dia tidak punya partai sebelumnya, dia harus mencari perahu. Seperti umpamanya kita tahu seperti Anies Baswedan gitu, dia kan orang partai gitu kan. Nah, ketika dia mau mencalon, dia harus mencari perahu ya. Makanya kemarin dia gagal untuk maju menjadi kalah di Pilpres, kemudian ada orang yang mengapakan untuk masuk menjadi gubernur DKI. Gubernur, ya. Nah, ternyata tidak ada yang mau, partai yang selesai gitu kan, ya. Jadi itu ya. Kenapa tidak ada partai yang mau? Karena di situ ketika partai itu mau mencalonkan dia harus ada deal. Nah, itu yang pertama ya, deal antara partai dengan dia. Partai akan menyampaikan syarat-syarat ya. Kalau kamu nanti bisa jadi presiden harus begini ya. Jadi di sini saja sih dia sudah mulai terikat kepada perjanjian-perjanjian yang bukan dengan rakyat gitu kan. Nah,
Sementara seharusnya perjanjiannya hanya dengan rakyat, nggak boleh siapapun gitu seharusnya ya. Tapi itulah dalam demokrasi ya. Dan kadang-kadang itu tidak bisa dia dapatkan 20% itu dari satu partai. Makanya digabunglah, dicarinya lagi lah partai-partai lain agar bisa melewati ambang batas tadi itu, 20% itu ya. Kalau mau dia dicalonkan menjadi calon presiden ya. Bayangkan ya, umpamanya 3 partai. Tiga partai ini kan punya kepentingan masing-masing. Nah, dan itu akan sama-sama mereka ajukan syarat mereka kepada si kandidat tadi. Ya. Nah, kalau begitu si kandidat itu setuju cara-cara itu, mereka akan maju mencalonkannya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian keduanya, kita tahu di dalam demokrasi itu adalah pemilihan itu adalah pemilihan yang sangat mahal ya. Karena dia ada mahar-mahar ya, begitu dalam masalah kampanye dan masalah money politik kan, yang kita semua tahu itu terjadi di negeri ini ya, udah menjadi rahasia umum bahwa itu terjadi money politik dan lain-lain ya yang muncul ya, dan itu membutuhkan uang yang sangat besar ya. Nah, makanya kemarin itu ada salah seorang anggota DPR yang mengusulkan agar masa jabatan DPR itu diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Alasannya apa? Kalau 5 tahun nggak kembali modal. Nah, itu kan terlihat besar apanya itu kan. Nah, besar dia mahar yang dikeluarkan itu. Dia mengatakan sampai berapa? Dia miliar lah yang dibilang itu kan. Ya nggak bisa itu kan, miliar itu kan. Seperti sekarang udah tinggal 2 tahun lagi ini. Modal belum. Iya, modalnya mungkin belum kembali. Udah tinggal separuh waktunya. Itu ya. Dan ini terjadi juga kepada presiden, bukan kepada anggota parlemen aja. Presiden juga lebih apalagi kalau dia parlemen itu kan dia wilayah dapil dia itu kan sedikit. Dia mungkin satu, kalau udah DPR RI wilayah dapilnya per provinsi, ya kan. Tapi kalau dia presiden itu wilayahnya itu seluruh Indonesia. Banyak duit itu. Bagaimana itu yang disebar itu duit itu kemana-mana itu kan. Nah, ini dari mana mereka dapatkan? Ya? Nah, tentu akan ada di sini orang-orang pemodal, ya, orang-orang pemodal yang kemudian memberikan bantuan modal lah untuk ininya. Dan itu bantuan ini pun pasti ada ininya, deal-nya lagi kan, deal kesepakatan ya, sehingga tambah lagi ya, udah pertama lagi dia deal dengan untuk meluluskan kepentingan dari para partai, baru kedua dia sudah deal untuk meluluskan keinginan dari kepentingan dari para pemodal yang kita kenal dengan oligarki ya. Ya. Makanya dulu kan Prabowo pernah mengatakan itu, jika ingin menang di pemilu ini harus bersama Jokowi katanya kan. Kenapa dia bilang begitu? Karena di belakang Jokowi itu berderet oligarki itu kan. Konglomerat oligarki itu, sehingga uang lah itu. Nah, bersama Jokowi berarti bersama uang gitu. Bersama uang ya. Menang kita pasti menang. Apapun bisa diatur dengan uang gitu kan. Nah, sampai kemudian ada ditenggarai jumlah suara itu pun ternyata diatur gitu kan, ditenggarai. Ini walau alam ya. Nah, cuman banyak yang menduga demikian ya. Karena ada fakta-fakta memang yang terlihat dari sisi kepopuleran ya. Nah, si yang menang itu justru sebenarnya kepopulerannya lebih rendah gitu kan. Kenapa bisa menang? Nah, itu dia dan lain-lainnya. Nah, itu ya, udah dua di sini ya. Nah, kemudian si penguasa itu dia tahu bahwa dia harus mendapat dukungan penuh kalau dia menjadi presiden umpamanya ya. Makanya dia bangunlah semacam kelompok yang bersama dia ya. Nah, sehingga itu istilahnya dukungan itu kuat ke dia. Pertama tentunya akan begitu dia terpilih menjadi presiden. Kalau tadi waktu dia mau mencalon cukup 20% yang dipikirkannya kan. Begitu dia terpilih menjadi presiden, maka itu parlemen harus dikuasai. Berarti harus lebih dari 50%.
tambah lagi lah diajaknya. Makanya kita sekarang kan, pemerintah sekarang itu kan dia sudah mendapat koalisi hampir seluruh partai, ya, kecuali PDIP, ya. Dan PDIP itu pun bukannya menentang sekali, ya. PDIP itu karena alergi pada Jokowinya di situ, kan. Ya. Bukannya menentang kepada Prabowo-nya mereka. Mereka lebih menentang karena masih ada di dalam Gibran gitu, kan. Kalau punya Gibran dia mereka akan langsung bergabung gitu, kan. Jadi bayangkanlah. Jadi dengan demikian itu, maka kemudian DPR tadi ini sudah berubah menjadi dari wakil rakyat menjadi pendukung pemerintah, ya. Nah itu dia, ya. Maka untuk itu bukan sesuatu yang yang gratis, ya. Maka untuk untuk bisa menjaga DPR itu, muncullah kebijakan-kebijakan menambah penghasilan DPR gitu, kan. Nah itu yang menjadi ribut kemarin, ya. Ini sampai mereka itu sangat tinggi sekali penghasilannya. Nah, padahal kerjanya nggak tahu, rakyat nggak tahu apa kerjanya itu, kan. Mereka akhirnya si penguasa itu sibuk di situ, sibuk menggalang kekuatan, menggalang ini agar sehingga dia tidak apa lagi. Bahkan dia ketika belum lagi buzzernya juga, ya. Ya, belum lagi membayar itu, kan. Nah, itulah kekuatan dia lah itu, termasuklah itu, kan. Nah, itu di bidang counter medsos lah itu, kan. Nah, jadi dia ketika si penguasa itu sudah merasa dukungan ini sudah kuat, dia sudah merasa rakyat itu nggak bisa apa-apa lagi, kan. Sehingga dia udah suka-sukanya ngomong gitu. Mau melawan kalian, semua ini udah mendukung saya gitu, kan. Nah, itu dia gambarannya. Dan itu semua bukankah itu hanya karena oknumnya, ya? Oke lah kita bilang oknum yang begitu, kan. Tapi kenapa perilaku yang demikian itu ternyata dibiarkan, ya? Dibiarkan, tidak kemudian itu mendapat hukuman atau mendapat sanksi dengan berbuat begitu. Berarti kan perbuatannya itu dibenarkan oleh sistem. Ya, kan? Dibenarkan oleh sistem. Ya, kalau oleh sistem itu sesuatu yang tidak boleh, berarti itu harus harus dikenakan sanksi, dia dimakzulkan karena melakukan itu segala macam, ya. Tapi ternyata enggak, ya. Makanya dia kembali kepada sistem, ya. Nah, itulah dia dari gambarannya, ya. Nah, sebenarnya penjelasan begini panjang sekali, ya. Tapi karena waktu kita itu sangat terbatas gitu, kan. Nanti terlalu panjang juga Karena kayak ada beredar juga seorang pejabat yang memiliki tanah hingga 9.000 hektar, juta-jutaan hektar itu dibolehkan sistem. Iya, dibolehkan sistemnya. Dibolehkan sistemnya. Tidak ada masalah gitu, kan. Nah, tidak ada masalah, ya. Kenapa dibiarkan? Nah, kenapa dibiarkan, ya? Pembiaran itu karena apa? Karena tidak bertentangan dengan sistem, kan. Tidak bertentangan. Nah, jadi dia di sistem itu permasalahannya. Nah, Jadi selama memang ini sistemnya, ini akan kemudian tetap akan dimanfaatkan orang untuk kepentingannya. Mereka akan melihat, kalau saya lakukan ini, ini sebenarnya nggak ada masalah. Kalau begini, ya, pokoknya ada aturan, ada undang-undang, sudah ada undang-undang. Kalau saya melakukan ini akan melanggar undang-undang. Nah, kita tahu dalam demokrasi itu undang-undang buatan manusia, kan? Kasih uang semanusia, diganti mereka undang-undang. Ganti undang-undangnya itu selesai. Nah, dia kemudian bisa lolos, dia udah jalan dia, gitu, kan. Nah, itu dia. Inilah dia undang-undang buatan manusia. Iya, nah, karena manusia yang buat undang-undang, tentu manusia bisa menukar, gitu, kan. Ya, dia punya punya kemampuan dia untuk menukarnya, ya. Nah, mungkin itu sedikit, ya, karena ini cukup panjang juga. Nah, mungkin kalau dari para pemirsa ada yang pengen lebih jelas atau menambahkan, itu mungkin bisa sampaikan di kolom komentar, ya. Nanti kita akan coba tanggapi lagi di video kita berikutnya, ya. Ya, itu mungkin kembalikan. Nah, kemudian yang tentang ini sistem yang buatan manusia, sistem demokrasi yang sudah jelas ini berarti bukan dari bukan sistem Islam, ya. Iya, Nah, jelas. kemudian kita
lanjut ke poin kita aja, bahwa bagaimana sistem di dalam Islam itu, apakah sanggup menjadikan seorang pemimpin ini yang benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyat, benar-benar mengurusi rakyat. Ya, ya memang kalau dia melihat kita, ini kan dia sistemnya, tadi udah kita lihat dari satu sisi aja masih itu kan, sistemnya itu sistem yang bisa dibilang tidak bisa lah untuk kita manfaatkan untuk bisa memunculkan pemimpin yang baik itu kan. Nah, terus apakah kita cuman menghujat sistem aja itu kan? Tentu tidak ya. Kita sambil memperlihatkan bahwa itu sesuatu yang buruk, kita harus menyampaikan ada yang baik kan. Nah, itu yang karena kita Muslim, kita tentu yakin bahwa seluruh kebaikan itu ada dalam Islam ya. Ya, makanya bagaimana tentang pemimpin ini? Apakah sistem Islam itu akan bisa memunculkan pemimpin yang baik? Ya? Nah, kalau kita melihat sebenarnya itu dalam Islam itu kan dia tidak cuma ajaran-ajaran tentang ibadah dan lain-lain, ini kan akhlak dan lain-lain itu. Islam itu juga mencakup tentang sistem dalam pemerintahan, ada ya. Sistem pemerintahan dalam Islam. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang direka-reka, ini yang mempraktekkannya langsung Rasulullah. Ya. Begitu beliau hijrah ke Madinah, langsung beliau itu dibaiat oleh penduduk Madinah sebagai pemimpin mereka, dan kemudian ditegaklah di situ yang disebut dia Daulah Islamiyah ya, di Yasrib ya, negara ya, di mana menjadi kepala negaranya Rasulullah. Dan beliau sekaligus menjadi Rasul ya, jadi dua fungsi dia di sana ya. Jadi kalau kita melihat dalam sistem Islam itu pemimpin pertamanya Rasul. Tak mungkin kita baik kan, tak mungkin kita baik. Jadi ketika Rasul kemudian dia mau menjadi pemimpin, tentu Rasulullah itu dia akan mencontohkan dalam setiap kegiatannya sebagai pemimpin itu bagaimana seharusnya pemimpin yang baik. Ya. Itulah kemudian yang dilihat oleh para sahabat dan kemudian mereka teruskan setelah wafatnya Rasulullah. Mereka teruskan dengan sistem itu, sistem pemerintahan dalam Islam itu, ya, dan kemudian mengangkat seorang pemimpin lain menggantikan Rasulullah yang mereka sebut dengan sebutan khalifah, ya, atau pengganti Rasulullah. Ya. Tapi pengganti bukan kenabian, ya, pengganti dalam pemimpinnya. Nah, di dalam sistem kenegaraan ini, si pemimpin itu dia harus benar-benar mengikuti sebagaimana Rasulullah. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau yang sekarang ini kan nggak ada siapa yang diikutinya, nggak ada, itu bebas saja gitu kan. Kalau ini harus mengikuti Rasulullah. Dan kemudian ketika dia mencalonkan diri umpamanya menjadi kandidat, itu dia persyaratannya itu cukup ketat ya. Nah, kalau sekarang kan tidak ya. Bahkan yang tidak jelas ijazahnya pun bisa masuk. Yang kita backgroundnya, latar belakangnya buruk pun ternyata bisa ya menjadi seorang pejabat ya, sampai ke pejabat tinggi ya. Ya, itu nanti ada itu yang disebut dengan syarat in-iqad itu kan, syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi seorang kandidat ya. Ya. Kalau dia sudah memenuhi syarat itu, nanti ini sudah bisa kita hampir pastikan ini dia dari segi sosok ini baik. Kalau dia sudah memenuhi seluruh syarat in-iqad tadi, ini sosoknya bagus. Karena dia dari situ ada adil gitu kan. Adil itu kan dia bagaimana dia belum memimpin kok sudah dinilai keadilannya. Yang dia dinilai keadilannya itulah track record. Nah, masa belakang dia itu ada nggak dia melakukan kezaliman, ada nggak melakukan ini dan segala macam itu ya. Kemudian kapabilitasnya, kemampuan itu pun nanti dilihat dari track record ya. Ya. Jadi kalau sekarang kan tidak, siapapun bisa menjadi pemimpin, satu saja syaratnya dia menang, mendapatkan suara yang paling banyak kan.
Sementara track recordnya rekornya mengerikan, apa ya. semua udah nggak ada masalah ya, nggak ada masalah gitu. Menang dia. Nah, seberapa buruk pun di belakangnya ada menang dia. Nah itu dia kan. Maka di situ ya dari sisi sosok si pemimpin ini, si orang ini ketika dia sudah melewati syarat-syarat ini itu, dia sudah pasti bagus. Ya. Cara sosok ya. Tapi tadi kita masih bicara, tidak cuma satu sisi kan, kalau dia pemimpin ada sosok, ada sistem. Ya. Maka kemudian ketika dia menjadi pemimpin, dia akan dibayat oleh rakyat. Bayatnya itu bunyinya, saya taat kepadamu dan akan mengikuti seluruh kebijakanmu selama kau membuat kebijakan itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Nah, itu dia bunyi akad bayatnya itu kan. Ya, itu. Maka kemudian si khalifah ini dia harus terima ya. Namanya akad, dia ada ijab, dia harus qabul ya. Terima ya. Berarti dia di situ terikat mereka ya. Jadi si khalifah itu secara sistem dia tidak boleh keluar dia dari sistem Islam. Ya, sistem Islam ya. Jadi kalau kita tahu di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, mawan ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ya. Siapakah yang lebih baik dalam membuat hukum, membuat aturan, membuat peraturan selain Allah bagi orang-orang yang yakin. Berarti kalau dia sosoknya tadi sudah benar, maka kemudian sistemnya pun sistem yang pasti yang terbaik karena datangnya dari Allah. Ya. Dia si khalifah itu tidak di dalam di dalam kebijakannya selama dia penguasa, dia tidak boleh dia melakukan sesuatu hanya menuruti keinginannya. Kalaupun ada keinginannya harus carikannya dalilnya bahwa keinginannya itu tidak bertentangan dengan aturan sistem dari Allah ya. Harus dicarikannya. Kalau nggak dapat dalilnya nggak boleh. Nggak boleh dia. Kalau ini kan nggak ya. Tak dapat dalil ganti undang-undangnya, ganti peraturannya. Nah, makanya itu. Jadi dari sisi individu dia sudah terpilih orang yang baik dan kemudian dia menerapkan sebuah sistem yang baik. Ya. Nah, dan kemudian seperti tadi dia itu seperti tadi di dalam demokrasi dia itu ada deal dengan partai, deal dengan pengusaha-pengusaha konglomerat, deal yang lain. Kalau ini nggak ada. Kan nggak ada kan, nah, tidak ada dia harus dalam pemilu itu harus perlu ini ya begitu nanti selesai dia pemeriksaan syarat-syaratnya semuanya lengkap nanti akan dipilih 2 di antara kandidat ya. Kalau dia kandidatnya 10 maka dipilih 2 yang paling memenuhi syaratnya. Kalau 10-nya memenuhi syarat in-ikot terus bagaimana? Nanti akan dimunculkan syarat-syarat afdoliyah. Nah, itu kan. Nah, itulah siapa yang paling banyak memenuhi syarat-syarat afdoliyah di antara mereka yang sudah memenuhi syarat in-ikot itu, nah itulah nanti akan 2 di antaranya akan langsung ditetapkan oleh yang kita kenal istilahnya instansi majelis umat ya. Itulah yang disampaikan kepada kaum muslim ya. Jadi gini gambarannya ya. Kalaulah nanti di dalam Islam itu dia sesudah selesai syarat inkot, syarat afdoliyahnya, mereka banyak yang mereka syarat afdoliyah itu kan kebaikan-kebaikan semua itu ya. Ada yang dia pakar ini, ada yang mujtahid, ada yang ini, ada yang ini, semua kebaikannya. Jadi kalau dalam sistem Islam itu ketika sudah ditentukan oleh majelis umat nanti bahwa si fulan dengan si fulan 2 inilah yang akan dipilih oleh rakyat. Ketika rakyat memilih, kita tutup mata gini aja pun udah benar. Kalau beda sekarang itu di dalam demokrasi kita pelototi gini pun cucuk salah. Salah ternyata belakangan nyesal gitu. Nyesal juga gitu. Ya itu kenapa? Karena dia tidak hanya bersandar kepada sosok ya. Sekalipun saya bukan presiden yang sekarang ini terpilih, umpamanya orang lain yang terpilih, ya tetap. Nah, dia 11-12 ya tidak walaupun mungkin ada kebaikannya itu tidak kebaikan yang benar-benar signifikan ya. Nah, mungkin adalah polesan-polesan lebih dari sekarang itu kan. Tapi untuk menjadi baik secara secara signifikan itu ya nggak bisa kita lepaskan dari prinsip-prinsip sistem ya.
Jadi kalau udah sistemnya sistem yang baik tadi itu sistem yang datangnya dari Allah, ya pasti itu baik ya. Kalau sistem yang datang dari Allah itu kan kita yakini itulah pertama, sistem itu dia adalah muncul karena Akidah. Rahman dan Rahimnya Allah, ya. Sayangnya Allah kepada manusia. Nah itu dia. Sehingga itu kalau sistem itu yang diterapkan, maka akan kebaikan kepada manusia. Ya. Itu yang pertama itu sistem itu ya. Nah, kemudian kedua, sistem yang dari Allah itu adalah sistem yang dibuat oleh Zat yang Maha Mengetahui. Sehingga dia kalau kita kan kalau kita membuat sebuah aturan ya mungkin 5 tahun lagi udah nggak cocok gitu kan, nah udah direvisi lagi, ada amandemen dan segala macam. Kalau Allah yang membuat aturan sampai kiamat itu bisa kepake, itu nggak ada. Allah Maha Mengetahui. Nggak perlu ribut-ribut untuk amandemen untuk segala macam. Nah itu ya. Nah, ini pun sebenarnya masih banyak penjelasan, tapi mungkin cukup dua ini ya, udah cukup udah cukup mewakili lah. Karena yang paling penting ini dua ini kan, dari sisi sosoknya, dari sisi sistemnya itu. Maka beda sekali tadi ya dengan sistem yang kita pakai sekarang ini ya. Jadi ya kepada kita tentunya ya sebagai Muslim mestinya kita itu pingin yang terbaik ya. Bukan juga sebagai Muslim, sebagai manusia lah gitu kan. Sebagai manusia tak mungkin ada manusia itu yang dia lebih ingin yang buruk daripada yang baik. Dan sebagai Muslim pula kita yakini bahwa sistem yang datangnya dari Allah itu yang terbaik. Maka tentunya dengan dua pandangan itu kita ingin yang baik dan kita tahu sistem yang baik itu sistem dari Allah, kita akan pengen ke sana ya. Nah, kita upayalah agar kemudian kita itu bisa menerapkan sistem pemerintahan Islam agar muncul dia pemimpin-pemimpin yang mencintai kita, yang mengurusi kita. Dikarenakan takutnya kepada Allah ya. Iya, karena kan dia itu takutnya. Karena dia pemimpin itu dia al-imamu ra'in ya. Dia itu pemimpin itu adalah pengurus. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia itu akan dimintai pertanggungjawaban atas sekarang itu ya. Nah, ini yang dalam Islam itu nanti mereka kandidat ini adalah orang-orang yang soleh, yang baik, sehingga dia takut dimintai pertanggungjawaban. Kalau sekarang kan dia pemimpin sekarang itu kan takutnya paling diminta pertanggungjawaban dunia aja. Makanya dibuatnya segala macam cawe-cawe dan lagu macamnya itu agar bisa terhindar dari hukuman dunia. Dia nggak mengerti, dia nggak peduli dia dengan akhiratnya itu. Ya, makanya kalau dalam Islam itu yang paling fokus dia adalah akhirat itu. Ya. Mengerikan sekali. Itu mungkin gambarannya. Ya, ini memang menarik sekali ya. Bahwa dalam sistem Islam itu ada nanti yang dinamakan mahkamah mazolim. Ya, gitu mahkamah mazolim. Jadi itu benar-benar menyaring orang-orang yang syarat-syarat ini ikut itu. Iya, syarat ikutnya. Jadi ketika ada dua orang yang lolos dari syarat-syarat ini ikut itu, jadi kita gimana? Biarpun tutup mata aja, ya. Itu yang dua-dua itu udah pasti bagus. Pasti bagus ya kan, dan itulah dalam sistem Islam ya kan. Dan mungkin sudah saatnya lah mungkin kita ini memilih pemimpin yang kalau tidak dia mau menerapkan syariat Islam, nggak usah. Insyaallah. Ya, pasti dia keburukan ya. Pasti. Karena kebalikan dari itu kan. Nah, kalau dia Islam itu kita anggap dia adalah kebaikan, berarti yang meninggalkan Islam itu ya pasti buruk hasilnya. Dan itu memang cukuplah penjelasannya. Makasih Ustaz ya. Ya, ya. Nah ini penjelasan Ustadz tadi itu. Hari ini krisis kepemimpinan di tanah air akan mendapatkan jalan keluar ketika negara ini menjadikan akidah Islam sebagai landasan kehidupan. Lahirlah para pemimpin bertakwa. Selanjutnya mereka akan menerapkan syariah Islam secara kafah dalam institusi khilafah sehingga tercipta kehidupan yang berkeadilan untuk masyarakat. Umat tentu merindukan pemimpin yang bertakwa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.